Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen teknik pengampu mata kuliah khususnya di Fakultas Teknik Sipil yaitu Matematika 2A dan untuk teknik industri yaitu Kalkulus Dasar 2. Baik, pada pertemuan minggu pertama ini kita akan membahas mengenai definisi fungsi. Apa itu definisi fungsi? Fungsi yaitu hubungan dua variabel antara X dan Y, X sumbu datar, Y sumbu tegak. Dan dinyatakan dengan fungsi Y sama dengan F kurung buka X. Jadi Y namanya variabel terikat karena nilai Y tergantung dari X. Jadi Y sama dengan F kurung X variabel bebas. Nilainya X kalau didistribusikan ke persamaannya akan menentukan nilai Y. Nah, oleh karena itu ada persamaan fungsi ruas kiri Y sama dengan Fx misalkan adalah himpunan pasangan titik-titik banyak sekali XI, YI. Di mana setiap XI anggota domain, namanya domain itu daerah asal, daerah definisi boleh. Dinyatakan dengan sumbu X datar, itu variabel bebas. Harus habis dipasangkan dengan tidak rangkap. Jadi kalau udah punya pasangan Y, nggak boleh rangkap pasangan yang lain. Habis dipasangkan dan habis pada daerah dengan tidak rangkap dengan Y anggota kodomain daerah tujuan. Jadi setiap X itu daerah domain itu sama dengan daerah definisi daerah asal. Sedangkan daerah tujuan itu daerah kodomain. Ada anggota baru XI pada daerah domain selalu punya pasangan dan tidak boleh double. Nah, namanya variabel bebas, dia mau milih dengan Y anggota kodomain, terserah dia bebas sudah milih pasangan ketemu Y5, dia nggak boleh memilih yang lain sementara Y5 udah terikat dengan XI yang pada daerah domain. Demikian. Ya. Sedemikian hingga di perhimpunan titik-titik XI, Y. Nah, himpunan pasangan-pasangan tersebut, himpunan titik-titik tersebut, jika dihubung-hubungkan, akan membentuk kurva yang disebut grafik fungsi. Oke, kalau begitu, bagaimana menggambarkan grafik fungsi? Kalau diketahui gambarkan grafik fungsi nilai Y, variabel terikat, sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, ini nilainya Y tergantung X, X-nya bebas. Namanya bebas. Nah, itu biasanya Y sama dengan F kuadrat plus X5 itu boleh dinyatakan F kurung buka X kurung tutup sama dengan X kuadrat sama dengan 5. Kenapa? Karena nilai Y sama dengan Fx. Jadi nilai Y sumbu tegak boleh diganti dengan Fx sumbu tegak. Jadi sini nilainya Fx tergantung nilainya X atau nilai Y tergantung X. Untuk menggambarkan dibuat tabel berdasarkan definisi fungsi di atas, yaitu kita mencari himpunan pasangan titik XI, YI. Jadi kita misalnya XI dulu berapa bebas. Kalau bebas ya terserah, jangan bebas itu memilih, kita ambil angka. Angka jangan 1,59 terus dimasukkan itu ya menyulitkan. Paling enak X-nya yang bulat. Jadi ini nilai XI yang variabel bebas, nilai Y dan M yang terikat, nilainya terikat. Nah, misalkan XI variabel bebas tabel yang paling enak 0. Saya masukkan 0 kuadrat, pasangannya pasti 5, maka ketemu titik 0,5. Saya ambil titik yang misalkan 1. Masukkan 1 kuadrat 1. Tambah, ketika 1 dia berpasangan dengan 6. Kemudian saya ambil titik yang minus 1. Minus 1 kuadrat plus 1. Ternyata hasilnya 6. Dimasukkan ya, 6. Kalau begitu di sini nilai Y6 terikat dengan 2 X yang berbeda ketika X-nya 1 dan minus 1. Kalau variabel terikat boleh double karena dia terikat. Kalau variabel bebas ya bebas memilih, tapi kalau udah memilih nggak boleh memilih yang lain. Artinya itu habis dipasangkan dengan tidak rangkap. Kemudian saya ambil variabel bebas, misalkan habis 2, boleh ambil bilangnya boleh. 2 dikuadratkan 4. Ketemu 9. Bagaimana kalau main 2? Ketemu 9 juga. Dari ketemu pasangan titik 0,5, 1,6, minus 1,6, 2,9 dapat digambarkan, maka grafiknya 0,5 misalkan ini 0, ini jaraknya 5. Ketika 1 ini jaraknya 6 di sini, minus 1, 6. Ketika
9 di sini. Min 2, oh ternyata grafiknya parabola. Di sini terikat nilai Y itu mempunyai keterikat dengan 2X yang berbeda. Itu sifat dari fungsi kuadrat, kecuali fungsi puncaknya. Ini kenapa? Terdapat 2 nilai X yang 9 ini terikat dengan 2X karena ada diskriminasi. Apa diskriminasi? Ya perbedaan. Ketika tidak ada perbedaan antara anggota X dan 1, berarti X1 bersama, bertemu. Maka pada saat puncak itu titik istimewa karena tidak ada diskriminasi nilai antara 2. X-nya udah akur bertemu di satu-satu, maka ini titik istimewa. Maka pada saat Y5 itu pasangannya 0. Dia tidak, ketika X0 itu titik istimewa, dia nggak mau didouble, nggak mau diduain ya. Umumnya kayak itu ya. Jadi ini kalau dari definisi fungsi itu ibarat X-nya variabel bebas, di sini terikat. X-nya itu wanita, Y-nya terikat. Setiap wanita harus dilindungi dan dia itu melindungi. Demikian juga sehingga ketemu pasangan-pasangan. Oke. Tapi bukan pasangan relasi seperti udah punya pasangan ini udah terikat janji pernikahan, udah terikat ya nggak boleh. Kalau perempuan udah terikat dengan laki-laki kok dengan terikat janji nggak boleh nikah dengan yang lain. Demikian supaya lebih paham. Oke, dari grafik menunjukkan bahwa nilai Y sama dengan 6 terikat dengan 2 nilai X yang berbeda ketika X-1 dan 1. Demikian juga ketika nilai Y9 terikat dengan 2 nilai X yang berbeda ketika X-2 dan 2. Karena itu, X sering disebut dengan variabel bebas yang harus mempunyai satu pasangan saja. Tidak boleh mempunyai pasangan yang rangkap, karena ketentuan definisi itu dengan Y. Sedangkan Y boleh mempunyai pasangan yang lebih dari satu, boleh rangkap. Di antaranya macam-macam fungsi yang akan kita pelajari dalam bentuk umumnya. Satu yang disebut fungsi linear, gambarnya garis lurus. Bentuk umumnya, Y sama dengan A, X plus B. X-nya variabel bebas, A-nya konstanta. Kedua akan kita pelajari yaitu fungsi kuadrat, Y sama dengan konstanta A, X kuadrat, ditambah B, X tambah C-nya, habis ini konstanta. Yang benar kuadrat itu variabel bebasnya itu pangkatnya 2. Kalau pangkat 3, ya boleh Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Jadi sesuai dengan variabel bebasnya berpangkat 3. Fungsi pangkat atau fungsi eksponen misalkan Y sama dengan A kalikan B C pangkat 4. Ini yang kompleks. Yang sederhana ya A pangkat X atau E pangkat X itu bilangan eksponen yaitu 2,7813. Itu bilangan konstan di kalkulator ada. Nanti akan kita bahas lebih detail di dalam bab selanjutnya. Kemudian yang kita bahas itu nanti dikenal dengan fungsi logaritma. Misalkan Y sama dengan log X variabel bebas, Y variabel bebas. Apa logaritma? Akan kita bahas selanjutnya itu pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok. Jadi kalau ini log berarti bilangan pokok 10. Atau juga Y sama dengan ln X variabel X dekatnya Y. Apa bedanya log dan ln? Sama-sama logaritma. Kalau log ini bilangan pokok 10, kalau ln bilangan pokok E. Nanti akan bisa kita bahas lebih detail lagi. Ini semuanya termasuk fungsi logaritma. Fungsi pecahan yaitu fungsi yang terkait dengan pembulang dan penyebut variabel terikatan Y sama dengan variabel bebasnya itu konstanta kali X ditambah B. Bisa dikurangi ya, dibagi pokoknya. Misalkan C pokoknya angka ya, bisa positif. CX bisa plus, bisa D. Ini ada pembilang dan ada penyebut. Bisa jadi penyebutnya akar juga boleh. Kemudian fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas apa itu sin atau cos, kita akan bahas lebih detail. Juga fungsi psikometri, yaitu Y sama dengan sin pangkat B1X, Y sama dengan cosinus pangkat 1X, Y sama dengan tangan pangkat milik. Jadi ini fungsi yang akan kita bahas lebih detail pada bab-bab selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu yaitu fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Adalah fungsi yang paling sederhana dan grafiknya berubah garis lurus. Bentuk umum ada 2. Bentuk umum 1 yaitu Y sama dengan A kalikan X ditambah B. Di mana A itu apa? A itu kemiringan garis. B adalah titik potong grafik ketika X-nya 0. Titik potong garis dengan sumbu Y ketika X-nya 0. Nah, ini bentuk umum pertama. Ada bentuk umum kedua, ini yaitu bentuknya kalau X per
A ditambah Y per B, ruaskan harus 1. Ini artinya apa? Nanti grafik memotong sumbu pada A, memotong sumbu Y pada B ini harus plus. Misalkan persamaan ini, Y dibagi 5 ditambah Y dibagi min 1 sama 1. Artinya grafik memotong sumbu pada 5 dan memotong sumbu Y di min 1. Ini bentuk umumnya. Sekarang kita akan bahas bentuk umum 1, yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana di sini X variabel bebas, Y-nya variabel terikat. A-nya di sini kemiringan garis atau gradien atau disebut dengan arah garis. Yaitu rumus A itu delta Y dibagi delta X, selisih 2Y dibagi dengan selisih 2X. B konstanta yang tadi menyatakan merupakan grafik akan memotong sumbu Y ketika sama dengan B. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu 0, B. Tadi saya sebutkan nilainya adalah variabel terikat atau tak bebas. Sudah terikat atau tak bebas ya. Sifat-sifat ciri-ciri persamaan garis, persamaan fungsi garis. Nilai arah jika A-nya positif, 5, 2, positif ya, lebih besar 0. Maka garis akan miring ke atas. Untuk semakin X-nya semakin besar, X-nya miring ke atas. Sebaliknya kalau A-nya negatif, maka garis akan miring ke bawah, semakin X-nya besar, miring ke bawah. Tergantung A-nya. Nanti A-nya positif ke atas, miring A ke bawah, itu berarti A-nya negatif. Bagaimana kalau A-nya 1? Maka positif kan, akan miring ke atas dengan sudut 45. Bagaimana kalau A-nya min 1? Ya memotong, memiring ke bawah dengan sudut 45, miring ke bawah. Bagaimana kalau A-nya 0? Kalau A-nya positif miring ke atas, jadi kalau A-nya grafik tidak miring atas, tidak miring bawah. Apa artinya? Ya garis sejajar sumbu X. Di sini kita masukkan A-nya 0 ke X, maka ketemu Y sama dengan B. Maka garis memotong sumbu pada saat B sejajar. Ini gambarnya. Nah, ketika Y sama dengan B, karena kemiringannya 0. Misalkan diketahui 2 titik dalam koordinat sumbu, yaitu 2 titik A kurung buka X1, Y1 ada titik. Dan koordinat titik B titik yang lain, yaitu B kurung buka X2, Y2. Maka secara ukur dari kedua titik tersebut dapat ditarik garis. Sehingga dapat dibuat grafik garisnya. Maka bagaimana menentukan persamaan fungsi garis yang melalui 2 titik? Logikanya harus bisa ditentukan persamaan fungsi yang melalui 2 titik. Dari analisa di atas, maka kita berawal dari kemiringan garis. Garis itu A sama dengan selisih delta Y dibagi delta X. Maka delta Y itu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Karena itu logikanya seperti itu. Sehingga nilai A itu namanya itu udah kita terangkan, kalau A-nya positif miring ke atas, A miring ke bawah. Oke. Dari rumus kemiringan ini, jika indeks angka 2, kita eliminasi, dihilangkan, sehingga menjadi variabel. Jadi sudah nggak jadi variabel. Kalau Y1 angka, X1 angka tertentu. Kalau X2 itu angka, titik ini diketahui angka. Tapi kalau kita eliminasi, hilang, jadi variabel. Maka persamaan garis kemiringan menjadi rumus persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, ini yang melalui titik X11 dengan arah kemiringan garis A skalar, sehingga dapat diperoleh persamaan garisnya. Jadi ini rumus persamaan garis ketika indeks 2 dieliminasi. Nah, ini dipindah ruas kiri. Nah, jadi akhirnya ketemu Y min Y1 sama dengan A kurung buka X min 1. Ini artinya rumus persamaan garis, rumus umum. Ini artinya apa? Persamaan garis lewat titik X1, Y1 dengan kemiringan garisnya. Jadi kalau kemiringan diketahui, titik salah satu diketahui, maka persamaan garis ditentukan. Misalkan diketahui 2 titik. Nah, 2 titik kan Anda bisa mencari nilai A-nya. Dari 2 series ini ketemu nilai angkanya, kemudian ketemu A-nya ketemu. Ambil salah satu titiknya X. Maka dimasukkan, maka persamaan garisnya akan ketemu. Nah, ini saya kotaki merupakan, ini kalau dibaca, ini rumus persamaan garis lewat titik X1, Y1 dengan arah garis A. Contoh, tentukan persamaan garis dan gambar grafik fungsi melalui titik A, yaitu 2,4 dan titik B min 2,6. Baik, kita langkah pertama mencari nilai kemiringan garis A.
yaitu delta Y dibagi delta X. Di sini Y2 min 1 kurang X2. Jadi di sini posisinya min 2 itu Y2. Ya, Y2 itu 6. Y1 min 4. Jadi 6 dikurang min 4. Dibagi X2-nya min 2, dikurangi X1-nya 2. Jadi ketemu ini min 10 dibagi min 4, ketemu min 5/2. Negatif. Apa artinya negatif? Berarti garis miring ke bawah. Kita masukkan, pilih salah satu titiknya. Di sini saya pilih titik 2,4, A-nya min 5/2, Y1-nya min 4, X1-nya 2 kita masukkan. Jadi Y min K min plus, kita kalikan min 5/2X ditambah 5. Maka persamaan garisnya ini 4-nya pindah ruas kanan. Min. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan min 5/2X ditambah 1. Ini jelas. Nanti persamaan garis memotong sumbunya pada saat 1. Kemiringannya ke bawah. Bagaimana cara nggamit? Udah diketahui titik ketika X-nya 2, min 4 di sini. Ketika titik X-nya min 2, titik min 2 di sini 6. Ketemu lewat juga titik potong untuk sumbu Y 0,1. Udah ketemu garisnya. Sekarang kita bahas bagaimana bentuk umum persamaan garis 2. Ini bentuk umum, kalau bentuk umum X per A ditambah Y per B sama 1. Ruas kanan harus 1. Artinya apa persamaan garis ini? Maka garis ini artinya garis nanti akan memotong sumbu X ketika A dan memotong sumbu Y ketika B. Nah, persamaan bentuk 2 itu memudahkan untuk menggambarkan grafik fungsi garis lurus. Contoh, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 kalikan X tambah 10. Bagaimana cara gambarnya? Ya, dibawa ke dalam bentuk 2. Jadi, min 2X pindah ruas kiri, Y min 2X sama dengan 10. Ruas kanan harus 1, maka dibagi 10. Rumus umum ini harus plus. Ini harus plus. Rumus umumnya harus plus. Jadi, Y per 10, ini harus plus X dibagi 10, tapi dibagi min 2. Ruas kanan harus 1. Artinya kalau kita selesaikan, Y per 10 ditambah X min 5. Sama dengan artinya garis memotong sumbu X min 5 dan memotong sumbu X ketika 10 kita gambarkan min 5, maka garisnya seperti ini. Ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5. Garis miring ke atas, jelas. Karena di sini rumusnya A-nya 2. Oke. Sekarang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Persamaan 1, A konstanta, B konstanta, dan C konstanta. Menggambar grafik fungsi kuadrat, ada beberapa langkah. A. Anda harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya nilai Y sama dengan masukkan nanti Y-nya 0. Kalau Y 0, maka persamaan 1 akan diperoleh menjadi, kalau ini fungsi kuadrat. Kalau Y-nya dimasukkan 0, maka namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kalau diselesaikan, ada 2 langkah. Jika nilainya A1, kemungkinan bisa difaktorkan. Hanya tahu difaktorkan, dibandingkan menjadi X plus P, katakanlah kali X plus Q sama dengan 0. Itu syaratnya bagaimana? Kalau P dijumlahkan dengan itu hasilnya harus plus B. Kalau dijumlahkan akar. Kalau dikalikan P kali hasilnya harus C. Kalau mau itu maka ini faktornya benar. Jika besaran tipe ini maka diperoleh di sini kan X plus P sama dengan kali X plus Q sama dengan 0. Artinya apa? X plus P sama dengan 0 dan X plus Q sama dengan 0. Maka akan ketemu di sini nilainya misalkan X1 beda huruf Q adalah min P dan X2 min Q. Ini adalah ada 2 nilai yang berbeda, pasti ada diskriminan. Cara 2, apabila persamaan satu ini, persamaan kuadrat tidak bisa difaktor, maka dengan rumus ABC. Itu ada 2 titik X yang berbeda. X1,2 yaitu min B, rumus tadi min B ditambah plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2. Ini rumus dari sananya. Maka ada 2 titik potong dengan sumbu X, yaitu di sini X1 yang 1 plus min B ditambah akar. Oh, ini B kuadrat min 4 itu namanya diskriminan D, maka min B plus akar D dibagi 2A. X2-nya min B ditambah dikurangi akar D ini 4B min 4C itu diskriminan. Nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Menentukan titik potong dengan sumbu ya. Syaratnya X0. Kita masuk X0. Oh, ketemu titik potong dengan sumbu ya ketika ini hasilnya C-nya 0. Maka ketemu titik
puncaknya titik potong yaitu 0, C. Nah, sekarang menentukan titik puncak. Fungsi puncak merupakan fungsi yang simetri, di mana setiap nilainya terikat dengan dua nilai X yang berbeda. Yang karena ada diskriminasi, maka ada dua nilai X yang berbeda itu kecuali titik puncak, di mana tidak ada perbedaan nilai diskriminasi. Jadi titik puncak itu tidak ada perbedaan nilai X1 dan X2, artinya sudah ketemu, artinya nilai D-nya 0. Jadi X1 sama X2, namun X puncak. Jadi akar 0. Maka rumus puncak ketika ini 0, min B per 2A. Bagaimana? Ini X puncak. Maka Y puncaknya bagaimana? Lah, nilai puncak substitusi ke persamaan kuadratnya. X kuadrat ganti ini, min B ganti ini, plus C. Lah ini sekarang kita kuadratkan, jadi B kuadrat per 4A, ini tetap jadi min B kuadrat per 2A, plus jadikan C per B, C kan jadi C plus 1. Ini jadikan penjumlahnya disamakan per 4A, ini jadi min, jadi B kuadrat dibagi. Ini supaya per 4A berarti ini dikalikan 2. Ya, kali 2. Kemudian supaya ini C, supaya per 4A ya kalikan 4AC. Jadi ini semuanya langsung kalau dikurangi jadi min B kuadrat plus 4C per 4A. Jadi ini ternyata dikeluarkan min kurung 2 B kuadrat min 4C. Jadi ini ternyata minus dalam kurung D per 4. Jadi rumus puncak min B per 2A, Y puncaknya dalam kurung min diskriminan per 4A. Min kurung buka, yaitu B kuadrat min 4A. Ini rumus menentukan titik puncak. Kemudian untuk menggambar grafik kuadrat tinggal menentukan beberapa pasang, terserah Anda. Masukkan variabel bebasnya yang memerlukan, yang ketemu dihitung akumulasi ketemu nilainya sehingga akan diperoleh gambar sempurna. Contoh, diketahui 3 titik. Jadi untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat minimal ada 3 titik. Misalkan titik A yaitu 2, min 10, titik B min 1, min 10, dan titik C min 2, min 6. Memenuhi persamaan fungsi kuadrat. Ini sudah ketahui menggunakan kuadrat. Pertanyaannya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik tersebut. Jadi kita menemukan persamaan kuadrat yang melalui 3 titik tersebut. Kedua, gambarkan grafik. Jawab. Untuk menentukan persamaan kuadrat, misalkan secara umum, itu persamaan yang kita cari yaitu secara umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini nah, nanti kalau nilai A, B, C ketemu, ya itulah persamaan kuadratnya. Tadi ketahui bahwa persamaan kuadrat ini memenuhi 3 titik, maka titik A kita substitusikan nilai Y-nya min 10, X-nya 2. Kita masukkan, ketemu persamaan 1, yaitu min 10 sama dengan 4A plus 2B plus C. Saya balik 4A plus 2A plus C min 10 persamaan 1. Titik B min 1, min 10 memenuhi persamaan kuadrat juga. Kita masukkan nilai Y-nya min 10, X-nya min 1 kuadrat, min 1 kali B, min B plus C. Maka persamaannya kedua yaitu A min B plus C sama dengan min 10 persamaan kedua. Titik yang ketiga yaitu titik C min 2,6 memenuhi persamaan 1 juga. Maka nilai Y-nya min 6 sama dengan A kali min 2 kuadrat per B kali min 2 plus C. Maka ketemu 4A min 2B plus C sama dengan min 6 persamaan ketiga. Jadi ada 3 persamaan dan 3 variabel ABC. Bagaimana menentukan persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel? Kita bisa dikerjakan dengan metode Cramer. Langkah pertama, koefisien A, B, C, D kita cari determinannya. Koefisien A 414, koefisien dari ini B. Ini B. Ini B. Ini B ya. Ini B. Koefisien dari C 1,1. Nah, maka kolom pertama sebagai koefisien plus min plus 4 kurung buka, ini min 1 kali 1 min 1, 2 kali min 1, jadi arah ke kiri plus 2. Min 2 kurung buka, ini tengah tutup, 1 kali 1, 1, min 4. Plus 1 kurung buka, ini tutup, jadi 1 kali min 1, min 1, 1 kali min 2, 2. Maka hasilnya kita ketemukan ini jadi 1 kalikan 4, 4. Ini min 3 kali min 2 plus 6. Kemudian ini 2 kali 1, 2.
ketemu 12, berarti tidak 0. Artinya itu bisa ketemu nilai A, B, C, D. Kalau 0 nggak bisa ketemu. Untuk menentukan nilai A dengan rumus Cramer dapat menghitung, yaitu di mana ruas kolom A diganti ruas kanan, koefisien A diganti ruas kanan. Jadi koefisien A itu 414 diganti ruas kanan min 10, 10, min 6. Kolom 2 koefisien dari B, kolom 3 koefisien dari C. Dibagi D-nya di sini 12 bukan 4. Dibagi 12 min 12. Nah, dengan cara sama seperti Anda belajar matematika 1B, ini plus min 10, ini ditutup, min 1 jadi plus 2, min 2 tengah ditutup, jadi min 10 kali plus arahnya dari plus 6, plus 1 ditutup, jadi min 10 kali min 2, jadi ketemu min plus 20, min 1 kali min 6, kalikan plus tapi arahnya min 6. Ini dibagi 12 ya. Oke. Jadi kalau ketemu akhirnya 12, maka nilai A-nya 1. Untuk menentukan nilai B secara analog, koefisien B kolom 2 diganti ruas kanan. Jadi ini koefisien dari A, 411, koefisien dari B diganti ruas kanan min 10, min 10, 6, koefisien dari situ 11 dibagi 12 juga. Maka secara analog ini saya ambil koefisiennya plus min plus. Ketika plus 4 ini ditutup, tutup, min 10 kali 1 jadi min 10, arah ke kiri 1 kali min 6 arah ke kiri min jadi plus. Kemudian ini min, kedudukannya plus min plus, jadi min kali min jadi plus 10, tengah ditutup 1 kali 1 1, 1 kali 1 arah min 1. Kemudian plus 1 kurung ditutup, 1 kali min 6, min 10 kali 10, min 10 arahnya min jadi plus 10. Sehingga kita hitung ini 1, 0, kali 10 ya tetap 0. Ini ketemu min 4 kali plus 6, min 16. Yang di sini ketemu plus 4 kali 1 plus 4. Jadi ketemu min 12 per 12, ketemu B-nya min 1. Secara analog, koefisien dari C diganti ruas kanan. Yaitu ini koefisien dari A 414, 2 min 1 min 2, koefisien 11 diganti ruas kanan min 10, min 10, min 6. Dengan cara sama ini sebagai koefisiennya saya keluarkan plus min plus 4 ini ditutup 1 kali min 1 kali min 6 jadi plus 6 dikurangi min 10 kali min 2 jadi plus tapi arah ke kiri jadi min 40. Ini pada saat 2 keluar min 2 tengah ditutup 1 kali min 6 min 4 kali 10 arahnya min 40 arah menjadi plus 40. Yang ini pada 4 ditutup 1 kali min 6 plus 6 plus 1 kali plus 2 itu plus 20 arah ke kiri min 20. Min 10 ini kan kodenya plus min plus. Min 10 ditutup, min 2, 1 kali min 2, min 1 kali 4, min 4 arahnya menjadi plus. Maka ketemu akumulasi kita kalikan, ini 6 dikurangi 20, min 14 kali 4, min 56. Kemudian min 6 ditambah jadi 34 kali min 2, min 68. Ini 2 kali min 10, min 20. Dibagi 12. Ternyata ini jumlahkan min 144 ketemu min 12. Sehingga dua persamaan A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 12 ketemu persamaan. Yang memenuhi ketiga titik tersebut, Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Bagaimana cara gambar grafiknya? Nah, kita langkah pertama menentukan titik potong dengan sumber syaratnya Y-nya 0, masukkan 0. Setelah 0, di sini ternyata Y-nya 0 ya, dimasukkan 0. Oh, ini dapat difaktorkan nih. Kalau dijumlahkan min 4, kalau dikalikan min berapa? Dua nilai X yang berbeda. Kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan min 1, berarti bilangnya siapa? Min 4 dan plus 3. Kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan min 4. Maka ketemu di sini faktornya X min 4 kurung bawah kali X plus 3, maka diperoleh ini sama dengan 0, X min 4 min 0,
maka ketemu X1 sama dengan ketika ruas dipindah jadi positif sama dengan 4 dan X plus 3 sama dengan, maka ketemu yang X kedua adalah min 3. Sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu Y-nya 0 adalah ketika titik 4,0 dan ketika titik min 3,0. Kemudian langkah kedua sebaliknya menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya 0 masuk X-nya 12, maka titik potong dengan sumbu Y 0, min 12, X-nya 0. Dipotong dengan sumbu X, Y-nya 0. Menentukan titik puncak tadi rumusnya, X puncak min B per 2A, Y puncak min D per 4A. Jadi ini B-nya berapa? Min 1. 2, A-nya 1. Jadi ini min setengah. Min kurung diskriminan nih ya, B kuadrat min 4A. B-nya berapa? Min 1 kuadrat min 4. A sin 1, C-nya min 12, ketemu min 49 dibagi 4. Maka titik puncak posisi pada min 12,2 di bawah. Maka menentukan berapa grafik bisa kita ambil bilangan X-nya min 1 masukkan ke persamaan X-nya min 1, ketemu Y-nya min 10. Ketika X-nya bebas ini 1, 6. Ketika min 3, 0. Sehingga akan diperoleh grafik puncaknya 0,2, puncaknya di sini min setengah, min 12,25 dari lewat titik min 0,12. Dalam titik potong dengan sumbu 4,0 dan min grafiknya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.